فيها أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dianggap beriman, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman secara sempurna kecuali dia telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dia mencintai dirinya, daripada mencintai anaknya, dan daripada mencintai ayahnya, dan semua daripada makhluk Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahiqqul mahabbatil 'azimah ba'da mahabbatillah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sangatlah dibutuhkan atau dipentingkan dan haruskan kita mencintai baginda Rasulullah setelah kita mencintai Allah jalla jalaluhu. فكيف لا وهو من أرانا الله به طريق الخير من طريق الشر. Bagaimana tidak, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah yang menunjukkan kepada kita jalan yang baik dan jalan yang buruk. وكيف لا وهو من عرفنا بالله عز وجل. Bagaimana tidak, karena beliaulah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وكيف لا وهو من بسببه اهتدينا إلى الإسلام. Bagaimana tidak, karena beliaulah kita bisa mendapatkan hidayah memeluk agama Islam. فيكون أحدا أعظم محبة بعد الله منه. Apakah ada orang yang lebih pantas kita cintai setelah Allah Subhanahu wa taala seperti beliau sallallahu alaihi wasallam? جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Datang Sayyidina Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, La anta ahabbu ilayya min kulli syai' ya Rasulullah illa min nafsi allati baina janbi. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau ini adalah manusia yang paling aku cintai kecuali satu, diriku sendiri ya Rasulullah. Faqala an-nabiy alaihi salatu wassalam, lan yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi. Maka Rasulullah bersabda, tidaklah beriman kalian kecuali jadikan aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri. فقال عمر ردا على رسول الله والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. Setelah itu Sayyidina Umar mengatakan, demi Allah bersumpah bahwa sesungguhnya sekarang ini ya Rasulullah aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر الآن يا عمر. Maka Rasulullah menjawab daripada Sayyidina Umar, sekarang ini ya Umar, sekarang ini, yaitu sekarang baru beriman yang benar. فحب النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون أعظم حبا بعد حب الله تبارك وتعالى. Maka dengan ini kita ketahui bahwa cinta kepada Rasulullah haruslah dijadikan atau paling besar di dalam hati kita setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. أعظم من حب الولد والوالد. Lebih cinta kita kepada Rasulullah lebih daripada anak kita dan daripada ayah kita sendiri. وأعظم من حب الوالدة والإخوة. Dan lebih kita cintai daripada ibunda kita ataupun daripada saudara-saudara kita. ومن حب المال والدنيا. Daripada lebih kita cintai daripada harta dan dunia seisinya. فإذا لم يكون هذا وهو واقع بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام في القلب. Maka apabila kalau sudah terjadi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, هذا الشخص لا يذوق حلاوة الإيمان. Apabila tidak ada kecintaan kepada Rasulullah seperti ini, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan lezatnya daripada keimanan. فاللهم
بارك لنا في النبي Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita berkatnya Nabi Muhammad. واجعلنا محبا له صادقين. Dan semoga Allah menjadikan kita ini orang-orang yang mencintai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan benar-benar kecintaan. على منهاجه ومحبته عليه الصلاة والسلام. Dan kita berjalan di jalan daripada syariat beliau, cara dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في اليوم الآخر يبعث الواحد يتبعث مع من أحببت. Sesungguhnya karena sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan orang yang dia cintai. فإن شاء الله تعالى نحب النبي عليه الصلاة والسلام باتباع القرآن والسنة. Semoga kita ini mengikuti dan mencintai Rasulullah dengan mengikuti beliau, mengikuti sunnah beliau dan membaca selalu Al-Quran. والتعليم والقراءة في سيرته عليه الصلاة والسلام. Dan juga selalu kita menuntut ilmu dan selalu mengkaji daripada sirah, cerita riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ونعرف محبة آله وصحبه عليه الصلاة والسلام. Dan juga kita mengenali daripada mencintai juga keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا نحن أردنا الجنة والله محمد عليه الصلاة والسلام مفتاحها. Sesungguhnya apabila kita ingin sorga, sesungguhnya demi Allah Nabi kita Muhammad adalah kunci sorga tersebut. بارك الله فيكم. أنا مسرور جدا أنني أتيت وزرتكم اليوم. Semoga Allah memberkati kalian semua ini. Sesungguhnya saya ini, kata beliau, sangat bahagia karena bisa mengunjungi kita ini di tempat ini. وأشوف الوجوه المنورة ما شاء الله. Dan aku bisa melihat muka-muka yang bersinar seperti ini, Masya Allah. اللهم يجعلني إياكم وأنا في جنات النعيم إن شاء الله. Semoga Allah menjadikan kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. ولا تنسوا دعاء صاحبي الحبيب منذر المساوى في دعائكم. Dan jangan sampai kalian lupa mendoakan daripada kawan kita yaitu Al-Habib Mundhir Al-Musawa. Allah يجعله من أناس في الجنات الفردوس الأعلى. Semoga kita dijadikan Allah sebagai orang-orang penempat surga yang paling tinggi. بارك الله فيكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita melanjutkan daripada pembacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai daripada hadis yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadhaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersama-sama di malam yang bahagia ini, di tempat yang mulia ini, dengan kajian-kajian yang sangat mulia ini. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah bersabda,
Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. 4 perkara yang apabila ada di dalam seseorang 4 perkara tersebut, semua daripada 4 perkara tersebut, maka dia adalah orang yang munafik, benar-benar munafik. Khalisan kata Nabi, benar-benar termasuk orang yang mempunyai sifat kemunafikan yang sempurna. Waliyadzubillah. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, dan siapa orang yang memiliki salah satu daripada sifat tersebut, kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Sesungguhnya ada pada dia sifat daripada kemunafikan sampai dia itu meninggalkan dan berhenti daripada sifat tersebut. Jadi kita ketahui bahwa orang yang munafik adalah orang yang, kalau munafik, derajat orang-orang munafik yang benar-benar munafik adalah orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah tempat mereka di jahanam, neraka paling bawah. Darkil asfali minan nar. Paling bawah-bawah daripada derajatnya orang munafik itu adalah tempat mereka. Tetapi makna munafik yang mana orang tersebut dianggap keluar daripada agama Allah adalah orang-orang yang zahirnya beriman atau beragama Islam dengan menyebut syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi batinnya mengingkari hal tersebut. Ya, batinnya tidak beriman kepada Allah atau menyekutukan Allah atau tidak percaya akan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah munafik. Adapun 4 perkara yang Rasulullah sebutkan bahwa ini adalah sifat orang munafik, berkata para ulama, bukan berarti orang yang memiliki sifat kemunafikan ini yang tadi sempurna ini berarti mereka itu keluar dari agama. Seperti orang-orang munafik yang asli adalah keluar dari agama. Tetapi ini sepertinya Rasulullah mentashbihkan atau menyamakan kedudukan orang yang mempunyai sifat-sifat yang tercela ini bagaikan orang yang munafik, ataupun bisa diartikan lagi yaitu orang yang memiliki sifat ini dan tertanam di dalam hatinya sifat-sifat jelek ini, maka kemungkinan besar dia akan meninggal dalam keadaan tidak beriman, waliyadzubillah. Ini yang ditakuti. Ya, apa saja sifat-sifat tersebut? 4 perkara. Pertama, idza tumina khana. Apabila orang tersebut diberikan amanat, suatu amanat dalam harta, amanat dalam pekerjaan, amanat dalam apapun, apa yang dia selalu kerjakan? Khana, dia mengkhianati amanat tersebut. Ya. Semua bidang masuk ke dalamnya. Tetapi kalau sudah sifat tersebut tertanam dalam seseorang, maka ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Diberi amanat tidak bisa kita percaya. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan, kapan ya Rasulullah as-sa'ah, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Dalam suatu riwayat Rasulullah mengatakan, idza dhuyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila engkau sudah melihat amanat itu sudah dilemparkan dan ditinggalkan, maka tunggulah, hari kiamat sudah dekat. Ya, kalau kita melihat mungkin di zaman kita juga sudah tanda-tanda kiamat sudah dekat. Ya, amanat, kalau seorang guru sebagai guru amanatnya memberikan daripada ilmu. Seorang murid sebagai seorang murid kepada gurunya, amanat dia sebagai seorang murid. Seseorang yang diamanatkan harta benda, apalagi anak-anak yatim yang meninggal ayah ibunya, hartanya ini adalah amanat bagi orang-orang yang bisa memegang daripada amanat tersebut. Sebagaimana diceritakan bahwa Sayyiduna Ibrahim ibnu Adham, seorang saleh, wali saleh minal awliya as-salihin, termasuk orang-orang besar daripada kalangan orang saleh yang sudah namanya tersebar di mana-mana. Ibrahim bin Adham. Beliau suatu hari, kebiasaan beliau adalah setiap waktu, setiap itu dia itu berpindah-pindah tempat. Karena dia tidak suka dikenali orang, tidak suka disanjung-sanjung oleh orang, maka setiap tempat yang dia duduki, apabila sudah tersyahur bahwa dia ini ada Ibrahim bin Adham dan orang-orang sudah mulai mendekati dia, dia kabur, dia pergi ke tempat yang lain. Tetapi orang-orang kenal namanya. Jadi namanya tenar, tapi orangnya tidak tahu kayak bagaimana ini orang.
Suatu hari dia masuk suatu kota, kebetulan di musim dingin. Dia masuk suatu kota, kebetulan di waktu malam. Dia masuk ke dalam masjid setelah sholat isya, dia duduk i'tikaf di masjid tersebut. Tahu-tahu orang yang menjaga masjid mengusir dia, mengatakan pergi keluar dari masjid. Kata Ibrahim bin Adham, saya minta izin, saya mau duduk, mau tidur di tempat ini karena saya nggak punya tempat, saya orang dari jauh. Kata si penjaga apa? Nggak ada, nggak boleh. Harus kau pergi, nggak boleh masuk ke dalam masjid dan saya mau kunci masjidnya. Kata dia, saya tolong, kalau kamu mau perlu kunci, kunci dari luar, biar saya duduk di dalam. Kata dia, enggak, saya nggak percaya. Mungkin kau maling, bisa mengambil apa-apa yang ada di masjid, saya nggak kasih. Akhirnya dia pura-pura tidur, Ibrahim bin Adham, biar dibiarkan tidur di masjid. Kata orang tersebut, nggak boleh. Akhirnya diambil kakinya, diseret sampai keluar pintu masjid. Keluar dikunci oleh orang tersebut. Nah, sekarang mau cari tempat di mana nih? Kota dia nggak kenal siapa-siapa. Masjid dikunciin. Cuaca dingin, nggak kuat dia tidur di luar. Lalu dia berjalan mencari tempat teduhan atau sesuatu yang hangat. Ternyata didapati di tengah jalan dia mendapatkan orang yang sedang membuat roti, kayak tukang roti. Ya, udah, ini tukang roti ada api. Lumayan bisa anget-anget duduk di situ. Dia dekatin, lalu dia duduk. Dia bilang assalamualaikum kepada tukang roti yang sedang sibuk bikin roti. Kata orang tersebut tanpa menjawab, tanpa apa-apa bilang, "Tun, duduk maksudnya." Tanpa bicara, tidak bilang waalaikumsalam atau apa-apa. Dia sibuk dengan mengerjakan roti tersebut. Wah, kata Ibrahim bin Adham, nih orang tadi kita dari masjid diusir, sekarang ketemu orang aneh lagi, salamin nggak mau menjawab salam. Dia duduk aja. Lalu setelah itu, setelah selesai orang tersebut daripada pekerjaannya, dia kembali kepada Ibrahim bin Adham mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wa sahlan bik. Baru dijawab. Kata Ibrahim bin Adham, kenapa engkau tidak jawab dari tadi salamku, sedangkan aku menjawab salam udah dari tadi? Kata dia begini, saya minta maaf dari pertama. Kenapa? Karena saya tadi sedang amanat, ada pekerjaan yang saya sedang kerjakan, yaitu saya di ujrah, yaitu diperintahkan atau dibayar oleh seseorang untuk membuat roti, beberapa roti. Kebetulan kalau saya ini menjawab daripada salammu, saya takut saya nggak bisa fokus dalam membuat roti tersebut, maka saya bisa terkena khianat dalam amanat tersebut. Oh, kata Ibrahim, oh ini orang masya Allah nih, orang wara. Terus kata dia, terus kenapa kamu ini kok bikin roti susah-susah? Biasanya orang warak begini nih nggak mau kerjaan, susah, maunya ibadah kepada Allah. Kenapa engkau sibuk? Kata dia, iya, sesungguhnya saya ini sibuk bikin roti begini karena untuk beberapa hal. Apa? Pertama katanya karena saya memiliki teman, mempunyai anak. Kebetulan teman saya itu meninggal dunia dan mempunyai anak. Saya diwasiati untuk memelihara anak-anak tersebut. Terus katanya saya pelihara mereka dari kecil sampai sekarang udah mulai dewasa. Saya setiap hari memberi makan kepada mereka dengan bekerja seperti ini. Sampai mereka, dan alhamdulillah sekarang ini mereka ini sudah terlihat dewasa dan mereka ini sudah bisa mencari uang sendiri. Jadi insya Allah saya ini mau lepas daripada amanat anak-anak yatim tersebut. Tetapi saya punya satu permintaan. Apa? Satu permintaan kepada Allah, saya memohon setiap hari. Apa permintaan tersebut? Kata Ibrahim, saya mau kalau saya sebelum saya meninggal, saya ingin bertemu dengan yang namanya Ibrahim bin Adham. Kata Ibrahim bin Adham, pantesan saya diseret-seret dari masjid sampai ke depannya ente gara-gara doanya ini. Nih, saya Ibrahim bin Adham datang di depanmu. Lalu mereka berpelukan dan mereka saling mewasiati. Alhasil dari kisah ini adalah lihat bagaimana amanat daripada orang tersebut. Ya, sampai-sampai doanya orang wali, orang soleh ditarik dari masjid biar datang ke depannya dia karena hajatnya dia ingin bertemu Ibrahim bin Adham, orang soleh tersebut. Subhanallah, orang yang menjaga amanat. Begitu juga Ibrahim bin Adham sendiri, beliau adalah orang yang terkenal dengan amanatnya. Suatu hari dia dalam perjalanan di beberapa kota, ya butuh kerjaan, butuh makan. Kebetulan ada seseorang mempunyai kebun anggur. Ya, dia disuruh diperintahkan, udah engkau nih pengen kerjaan, duduk di sini jaga kebun. Ya, jaga kebun, nanti saya akan kasih gajinya. Kalau orang ahli ibadah kalau disuruh begitu kan lumayan.
Jadi kosong. Duduknya ngapain? Duduk ibadah, sholat, zikir, baca Al-Quran sambil ngejaga. Datang seseorang syurti dikatakan. Seorang syurti ini kayak orang polisi atau sebagai orang yang preman lah kalau kita bilang. Datang dia bilang apa? Fulan, ambilin anggur yang ada dalam tempat tersebut. Kata dia, astagfirullah, ini punya orang, nggak bisa, saya nggak bakal kasih. Kata dia, udah ente nggak usah sok tahu, kasih saya. Kalau nggak saya pukul. Kata dia, kalau ente mau pukul, tapi kalau kasih nggak, ini amanatnya orang. Kata dia, wah ini orang sok alim nih. Kata dia, kalau bahasa kita ini sok alim nih orang. Pukul bener, pukul sekali, dipukul 2 kali. Katanya dia setiap dipukul dia mengatakan apa? Idrib ra'san talama asallah. Pukul kepala yang selalu bermaksiat kepada Allah. Pukul, nggak apa-apa. Lalu ini orang kayaknya keras kepala, ditinggal. Kebetulan ada yang melihat kejadian tersebut dan mengatakan kepada orang tadi yang preman itu, ente nggak tahu ini siapa yang ente ganggu? Ini orang wali, ini Ibrahim bin Adham, ente nggak pernah dengar namanya? Oh, saya pernah dengar namanya Ibrahim bin Adham. Apa dia orangnya? Iya, dia orangnya. Astagfirullah, saya bakal kena kualat nih. Kalau saya biar kayak begini bisa kualat nih saya. Ini orang wali minas salihin. Ya udah, saya minta maaf aja. Datengin, saya minta maaf. Saya nggak tahu kamu ini siapa. Kata Ibrahim bin Adham, udah, saya sudah maafkan engkau dari pertama kok. Kok bisa engkau seperti itu? Kok bisa engkau itu mempunyai hati yang gampang untuk memaafkan? Kata dia, saya pikir ketika engkau memukul aku mendapatkan pahala atas kesabaran yang aku dapatkan. Tetapi engkau mendapatkan dari perbuatanmu ini apa? Dosa. Maka saya pikir gak adil. Saya mendapatkan pahala darimu, sedangkan engkau mendapatkan dosa sebab saya. Maka saya maafkan saja. Maka sebelum engkau memukul pukulanmu yang kedua, saya sudah maafkan yang pertama. Ya Allah. Ini sifatnya para orang-orang amanat. Ya, kita ngambil contoh yang atas, nanti kita bisa ikutin. Tapi kalau kita ngambil contohnya terlalu bawah, nanti kita merendahkan. Pertama, idza tumina khan, wa idza haddatsa kadzab. Apabila sudah berbicara, orang yang punya sifat munafik selalu berbohong. Waliyadzubillah. Perbuatan berbohong, perbuatan dosa, kita tahu dosa besar. Bahkan suatu riwayat Rasulullah ditanya, ayakdzibul mu'min? Galala. Orang mukmin bisa enggak bohong? Katanya, "La." Bohong enggak? Bohong pada orang mukmin enggak mungkin. Lalu Rasulullah mengucapkan daripada firman Allah, "Innama yaftaril kadziba alladziina la yu'minuna bi ayatillah." Sesungguhnya orang yang berbicara bohong adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat yang paling bahaya termasuknya, yaitu kita berbohong, berkata dusta, berkata sesuatu bukan pada hakikat yang sebenarnya. Itu adalah perkataan dusta. Maka orang yang memiliki sifat bohong, maka hendaknya meninggalkannya. Kalau enggak, maka tercap di dalam hatinya sifat-sifat kebohongan. Dalam hadis yang sahih, la yazalul rajulu yakdzib hatta yuktabu 'indallahi kadzdzaba. Selalu seseorang masih suka berbohong sampai dicap oleh Allah, ditulis di sisi Allah ini orang adalah pembohong. Maka ucapannya tidak akan dipercaya lagi. Waliyadzubillah. Maka kita jauhi daripada sifat-sifat yang tadi. Wa idza ahada ghadara, dan apabila sudah diambil perjanjian kepadanya, dia berbohong atau menipu atau mengingkari perjanjian tersebut. Sudah janji antara seseorang dengan orang lain bahwa dia tidak akan berbuat begini, tidak akan begini, lalu dia mengerjakan hal tersebut, mengingkari daripada perjanjian tersebut. Ini juga sifatnya orang-orang munafik. Waliyadzubillah. Dan juga sifat yang keempat adalah wa idza khasama fajara. Apabila sudah bermusuhan, fajar. Dia curang atau dia berbuat sesuatu yang keluar batasnya. Kalau ada musuhan, enggak ada kata ampun. Tidak ada kata maaf. Kalau sudah bermusuhan, udah semua salah, semua harus dihancurkan. Nah, waliyadzubillah, ini sifatnya adalah sifat orang yang munafik. Suatu hari ada suatu kota, dikatakan kota tersebut kota Syibam dan lainnya daripada riwayat, bahkan dalam hadis pun ada, yaitu suatu kota yang mana seorang hakim berada di situ 40 tahun tidak pernah menghakimi seseorang.
40 tahun tidak pernah ada orang datang yang mengangkat perkara. Lalu dia bertanya, ini orang-orang bagaimana ceritanya? Orang kampung nih hidupnya bagaimana? Masa nggak ada orang yang bermusuhan? Masa nggak ada orang yang berselisih? Kata dia, iya ada, tetapi kami telah didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti firman Allah. Apa? Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kita mempunyai pedoman. Siapa orang faman 'afa yang mengampuni, wa aslah dan berbuat kebaikan yang lebih baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jadikan ini adalah sebagai pedoman kita. Apapun yang terjadi kita langsung pegang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah." Siapa yang mau minta maaf, kita maaf. Kita damai. Diselesaikan semua urusan mereka dengan damai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mempunyai daripada sifat-sifat kebaikan, jauh daripada sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat yang tercela, semua sifat-sifat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fanawayna ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa' wa tadhakkura wat tadhkir wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad dalalata ila al huda wad du'a ila al khair ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wal qurb minhu subhanahu wa ta'ala. وما علم الله من صالح النيات أن الله يدرج نياتنا في نيات مشايخنا وسلفنا الصالحين آمين. Berkata Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi dalam kitab Risalatul Jami'ah, wa min syurutil jum'ati al-khutbatan, dan di antara syarat-syarat salat Jumat adalah dua khutbah. Dua khutbah dilaksanakan sebelum salat dan tidak dilaksanakan setelah salat seperti awal. Dulu di zaman Nabi pernah salat dulu baru khutbah, seperti halnya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian dirubah, melaksanakan khutbah dulu, kemudian salat 2 rakaat. Dua khutbah ini juga menjadi syarat pada salat Jumat. Sebagian ulama mengatakan sebagai pengganti 2 rakaat zuhur, karena yang aslinya zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat, 2 rakaatnya diganti dengan khutbah. Maka dari itu dalam menghadiri khutbah harus minimal 40 mustautinin, 40 orang asli daerah setempat. Kalau mukim tidak terhitung dari 40 walaupun 1000, seperti yang kita jelaskan di minggu yang lalu. Maka dari itu perhatikan yang di kantor, kan biasanya kantor ngadain Jumatan ya. Ada enggak mustautininnya di situ? Karena syarat salat Jumat itu bukan harus di masjid, enggak harus ya. Salat Jumat tidak satu ulama pun mensyaratkan harus dilaksanakan di masjid. Syaratnya adalah dilaksanakan di tengah
kota yang bangunannya permanen. Tamam, walaupun di lapangan. Yang penting kampung itu dibangun dengan bangunan permanen, bukan perkemahan. Tapi afdalnya dilaksanakan Jumat itu di masjid. Beda dengan salat Idul Fitri dan Idul Adha, afdalnya dilaksanakan di lapangan, bukan di masjid. Aksil Jum'ah, kebalikan dari Jumat. Baik. Nah, kita harus perhatikan dua rukun, rukun dua khutbah. Rukun-rukun dua khutbah harus kita perhatikan. Karena bila mana si khatib tidak melaksanakan rukun-rukun ini, maka salatnya tidak sah. Maka kita wajib mengulangi Jumat, bukan mengulangi zuhur. Ya, banyak orang kadang-kadang habis salat Jumat salat zuhur ya. Nah, ada pendapat Syekh Ba'asyan dalam Busyral Karim membolehkan karena alasan ihtiyat. Namun alal mu'tamad tidak boleh. Karena andai kata dia yakin Jumatnya sah, maka dia tidak boleh melaksanakan salat zuhur karena tidak ada dua kewajiban dalam satu waktu. Paham? Dan andai kata dia ragu salatnya sah apa enggak, atau dia yakin salatnya tidak sah, maka bukan melaksanakan zuhur tapi melaksanakan Jumat, diulang. Jumatnya yang diulang karena waktu Jumat dari zuhur sampai asar sama waktunya dengan salat zuhur. Naam, kalau misalnya dia udah bilangin sama teman-temannya, sama makmum yang ada bahwa khatibnya tadi tidak sempurna melaksanakan rukun. Ayo kita ulangin sholat Jumat, orang-orang gak ada yang peduli sama dia. Nah, mau gak mau dia wajib melaksanakan sholat zuhur, karena jika dia melaksanakan Jumat tidak memenuhi syarat. Paham? Bukan apa? Bukan mengulangi zuhur ya. Nah, perhatikan rukun-rukunnya. Insya Allah kalau yang bisa perhatiin rukun-rukun khutbah Jumat, pulang dari majelis Rasulullah di kampungnya pada bisa khutbah Jumat. Gampang. Ya, gampang. Minimal jadi badal lah ya. Biasanya kan masjid-masjid bingung nyari badal. Kalau khatibnya nggak bisa datang berhalangan, dia bingung kelimpengan. Jadiin anak majelis Rasulullah sebagai badal minimal. Apaan yang pertama? Arkanuhuma, rukun-rukun dua khutbah itu hamdulillahi ta'ala. Pertama, ucapan alhamdulillah. Harus alhamdulillah. Enggak boleh kita bilang alhamdulillahirrahmani, enggak boleh. Harus ada alhamdu dan lillah. Atau kita juga enggak boleh mengatakan asyukru lillah, enggak sah. Harus alhamdulillah. Atau hamdan lillah, boleh. Atau walillahil hamdu, boleh. Yang penting ada lafzul jalalah Allah dengan lafaz hamd. Harus. Paham yang pertama? Nah, ini dilaksanakan di khutbah yang pertama dan di khutbah yang kedua. Alhamdulillah. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat kepada Nabi Muhammad dan salam kepada beliau. Tamam. Biar kita keluar dari khilaf, ada ulama yang mengatakan harus dengan kalimat Allahumma. Ada juga yang mengatakan boleh wassalatu. Ada juga boleh yang pakai dhamir sallallahu alaihi. Namun supaya kita enggak bingung nih, kan pertama kali kita ya. Jangan muncul jadi khatib kemudian turun diprotes sama orang kita belum punya ilmunya. Cukup kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, tambahin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in misal. Itu syarat rukun yang kedua. Pertama alhamdulillah,
kedua salawat kepada Nabi Muhammad. Sigat salawatnya apa? Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini juga dilaksanakan di khutbah yang kedua. Yang ketiga, wal wasiyatu bittaqwa. Wasiat takwa. Nah, wasiat takwa enggak harus dengan kalimat usikum bitaqwallah, enggak. Wasiat takwa di sini adalah anjuran agar orang bertakwa kepada Allah. Misal, ati'u aba'akum, taatlah kalian kepada orang tua kalian. Sama. Atau enggak usah pakai kalimat usikum, langsung ittaqullah. Cukup. Takwalah kalian kepada Allah, cukup. Sama. Ini juga dilaksanakan di khutbah yang pertama dan di khutbah yang kedua. Yang keempat, rukun yang keempat, wa qira'atu ayatin minal Qur'ani mufhimah. Ya. Fi ihdahuma, dan membaca ayat Al-Qur'an yang difahamin. Walaupun hanya satu ayat, tapi difahamin. Jangan bacanya qalallahu ta'ala Yasin, enggak boleh. Kenapa? Karena Yasin enggak ada yang paham. Harus ayat yang difahami. Menurut Asy-Syaikh Ibn Hajar harus satu ayat dan difahami. Menurut Imam Ramli enggak apa-apa setengah ayat, yang penting difahamin. Ya, misalnya kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Difahami ayatnya? Difahami. Tapi ini belum satu ayat. Menurut Syekh Ibn Hajar enggak boleh. Menurut Imam Ramli boleh. Makanya apa? Kita biasanya khatib-khatib baca surat wal asr. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, andai kata Allah hanya menurunkan surat dalam Al-Quran, hanya surat wal asr, maka cukup untuk kehidupan kita, dunia dan akhirat. Tapi Allah Maha Dermawan, Maha Mulia, Maha Agung, memberikan banyak ayat-ayat kepada kita. Semoga kita bisa melaksanakan seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini membaca ayat di salah satu khutbah. Enggak harus di dua-duanya, tapi afdalnya dibaca di khutbah yang pertama. Afdalnya dibaca di khutbah yang pertama, karena khutbah kedua ditambahin rukun satu lagi, yaitu yang terakhir doa untuk mukminin. Doa untuk orang mukminin di akhir, di khutbah yang kedua. Biar imbang 4-4 ayatnya di mana? Di khutbah yang pertama, doa lil mu'minin, di khutbah yang kedua. Paham? Tapi boleh kalau ayat yang di khutbah yang pertama kita lupa baca ayat, boleh dibaca di khutbah yang kedua dan sah. Karena membaca ayat itu tidak harus berada di dua khutbah. Cukup di salah satunya. Sedangkan doa untuk mukminin harus di khutbah yang kedua sebagai rukun. Enggak harus doa untuk mukminin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Enggak harus doanya maghfirah. Apa aja? Allahumma ansuril islam wal muslimin, cukup. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, cukup. Apapun doa untuk mukminin itu cukup. Dan yang perlu diperhatikan, setiap rukun ini harus dilaksanakan menggunakan bahasa Arab. Enggak boleh dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Cina atau bahasa Jepang, enggak boleh. Harus bahasa Arab. Maka kalau yang faham di antara kita, maka pulang sudah bisa. Khutbah jom, misalnya enggak ada khatib nih, imamnya bingung, saya maju. Nih,
hasil dari belajar saya di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan bangga ya untuk membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah. Qul huwallahu ahad. Duduk. Khutbah pertama selesai. Kemudian berdiri lagi. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Aqimis shalah. Selesai khutbah yang kedua. Insyaallah banyak yang manggil kita khutbah Jumat, Cepet nih ustadznya ya. Nah, ini apa? Ini yang rukun. Tapi kalau misalnya kita ingin mengisi dalam khutbah tersebut, perhatikan isi khutbah tidak boleh ngelantur, nggak boleh ke politik, nggak boleh bicara yang ngaco. Andai kata pembicaraan ngaco itu ada, ya biasanya kadang-kadang ada yang khutbah Jumat ngomongin politik bla 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 bla. Andai kata kadar khutbah itu yang bicara di luar wasiat taqwa lebih lama daripada 2 rakaat yang ringan, maka khutbahnya batal. Nggak boleh. Kurang dari 2 rakaat yang ringan masih sah. Paham? Nah ini apa? Rukun-rukun khutbatan. Maka jangan takut menghadapi khutbah Jumat. Nah yang jadi masalah berdirinya, berani nggak? Kadang-kadang bisa tahu rukun-rukunnya, tahu syarat-syaratnya, giliran berdiri takut. Maka dari itu apa? Siapkan mental dimanapun, kapanpun. Jangan pernah merasa takut, ya. Karena kita, apa yang bisa mendorong kita berani berdiri, berani mengajar, berani berdakwah? Kenapa? Karena kita didorong dengan sebagai wakilnya Nabi Muhammad. Didorong. Kalau kamu nggak bicara, kamu diberi tugas oleh Allah sebagai wakilnya Nabi Muhammad, terus kamu diem, siapa yang menyebarkan? Nanti dituntut di yaumil qiyamah. Kita mendengar tadi dari Al-Habib Ahmad dan juga Al-Syekh Rami Najmuddin, bagaimana kita harus mencintai baginda besar Nabi Muhammad, harus meninggalkan hal-hal kemunafikan pada diri kita. Dan orang yang mencintai Nabi Muhammad harus bisa membantu dakwah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dengan ucapannya, baik dengan gerakannya, baik dengan hartanya, baik dengan waktunya. Korbankan apa yang kita miliki untuk baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti beliau, untuk mencintai beliau. Karena dengan mencintai baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kunci segala kenikmatan dunia dan akhirat. Seseorang yang telah mencintai Rasulullah, mengenal derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia enggak bakal terlena dengan banyaknya umat yang menyanjungnya, tidak bakal terlena dengan harta yang banyak yang dia miliki, tidak bakal terlena dengan ilmu yang banyak yang dia fahami. Sungguh hal tersebut menjadi remeh begitu mereka mengenal Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan orang yang mencintai Nabi Muhammad, salah satu yang harus kita perhatikan adalah dari segi mengikuti beliau sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah. Jangan kita melihat kita mengikuti Nabi Muhammad hal-hal yang sesuai dengan nafsu kita.
Banyak orang yang memakai imamah tujuannya untuk kesenangan dirinya. Ada orang yang membawa tasbih kesenangan untuk dirinya. Tapi dia tidak melihat sisi yang dimiliki oleh Rasulullah dan Allah mengagungkan sisi tersebut, yaitu sifat kehambaan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan ini, di bulan Rajab, Allah mengangkat beliau sampai kepada Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah min ghairi kaifin wan hisar, tanpa bagaimana dan tanpa batas, jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuhu fi ulah. Bukan karena beliau seorang rasul, bukan karena beliau seorang nabi, bukan karena beliau seorang habib kekasih Allah, melainkan sebab diangkatnya Nabi Muhammad karena beliau telah mengenal hakikat kehambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan baginda besar Nabi Muhammad. Disebut di situ Nabi Muhammad sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehambaan yang begitu besar yang dimiliki oleh Rasulullah sehingga ada seseorang mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibilang Rasul, ini yang dibilang Nabi, ini adalah budak, sama kayak budak. Sayyidatuna Aisyah hendak marah dengan ucapan orang tersebut, ditahan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, biar Aisyah, dia benar. Innani abdun, akulu kama ya'kulul abd, wa ajlisu kama yajlisul abd. Sungguh dia benar wahai Aisyah, aku duduk seperti duduknya seorang hamba, aku makan seperti makannya seorang hamba. Saat mengenal hakikat ubudiyah yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah, untuk mengenal siapa dirinya, sehingga dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bukti yang dilakukan oleh Rasulullah. Salat beliau di tengah malam sampai bengkak kaki beliau. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kesiyani dirimu ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Inilah kekasih kita baginda besar Nabi Muhammad, yang tadi kita membaca riwayat hidupnya, yang tadi kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hidup bukan untuk bangga-banggaan, hidup bukan untuk senang-senang, hidup untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup untuk menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam bacaan salat kita diajarkan dalam sunnah doa istiftah, kita mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tahqiq, maka hakikatkanlah kalimat tersebut pada diri kita, sehingga kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan setiap orang yang menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengagungkan setiap orang yang di hatinya mencintai Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita malu ma'asyiral muslimin, kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kita mengaku sayang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berapa banyak mata ini melihat kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah? Berapa banyak tangan ini bermaksiat kepada Allah? Telinga bermaksiat kepada Allah? Bukankah Allah melarang kita? Bukankah Allah menjadikan ini semua sebagai perantara untuk kita benar-benar mengenal Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tanyakan kepada diri kita. Sekali-kali ngaca di rumah, tanya sama diri kita sendiri, ya fulan, ya Abdurrahman,
Ya Abdullah, wahai hamba Allah, tanya sama mata kita berapa kali kalian bermaksiat kepada Allah? Apakah mata ini Allah ciptakan untuk melihat yang diharamkan oleh Allah? Apakah telinga ini diciptakan oleh Allah untuk kita kurang ajar kepada Allah dengan mendengarkan kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika kita betul cinta kepada Allah, jika kita betul cinta kepada Nabi Muhammad, jangan maksiat kepada Allah. Ikutin baginda besar Nabi Muhammad, hormatin syariat baginda besar Nabi Muhammad di atas segalanya, di atas pekerjaan kita, di atas harta kita, di atas ilmu kita. Syariat Rasulullah mugaddamah, syariat Nabi Muhammad harus di depan kita, ma'asyiral muslimin. Di minggu yang lalu kita telah menyinggung bagaimana seseorang yang membonceng wanita yang bukan mahramnya. Ini adalah perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda senang, Allah murka, apa artinya? Lebih baik kita murka namun Allah senang, ma'asyiral muslimin. Sadari bahwa majlis ini dibentuk oleh Al-Habib Mundir Al-Musawa, dipimpin langsung oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Tujuannya untuk kita sampai kepada Allah, bukan sampai kepada majlis. Bukan sampai kepada majlis, tapi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan hal-hal yang membuat kita lama sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan nikmat saat membaca Al-Qur'an, saat kita merasakan nikmat saat bangun malam, saat melaksanakan salat. Kita beryakin bahwa Allah yang kita hadapi, ma'asyiral muslimin. Maka dari itu, mari kita semua kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dan tanggalkan semua hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tua kita, dengan menjalankan syariat baginda besar Nabi Muhammad. Dekati, ambil hati orang tua kita, karena ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua kalian. Ambil ridhanya, minta maaf kalau kita punya salah. Sungguh tidak ada orang tua yang tidak memaafkan anaknya. Tidak ada orang tua yang benci dengan anaknya. Ambil hatinya agar kita keluar dari rumah mereka ridha, Allah pun ikut ridha. Kalau kita keluar dari rumah, walaupun kita ke Makkah Al-Mukarramah, walaupun kita melaksanakan haji dan umrah, walaupun kita berziarah ke magam Nabi Muhammad, andai kata kedua orang tua kita murka dengan kita, Allah tidak akan meridai kita, wal'iyadu billah. Oleh karenanya, ambil hati mereka, cintai mereka, doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, semoga nasihat yang kita terima dapat kita amalkan pada diri kita, sehingga kita dapat benar-benar menyembah Allah dengan sempurna, dapat mengikuti jejak baginda besar Nabi Muhammad, dapat patuh kepada kedua orang tua kita berkat Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, berkat Sayyidina Al-Faqih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali, berkat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah memulangkan kita dari tempat ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dan dijaga sisa umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita dimatikan oleh Allah kecuali setelah mendapatkan kesempurnaan husnul khatimah, mendapatkan kesempurnaan husnul khatimah, mendapatkan kesempurnaan husnul khatimah, menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Katakan ya Allah dengan hatimu, katakan ya Allah dengan keseluruhanmu. Hadirkan kalimat ya Allah dengan lidahnya Al-Habib Umar.
Hadirkan kalimat ya Allah dengan lidahnya baginda besar Nabi Muhammad. Karena kalimat ini disebut oleh Rasulullah, disebut oleh para awliyaillah, disebut oleh orang-orang yang saleh. Mereka menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam taat kepadamu ya Allah. Kumpulkan bersama baginda besar Nabi Muhammad kami di dunia, di barzah, di yaumil qiyamah, di surga Firdaus bersama baginda besar Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Jika Engkau tidak memaafkan kami, ya Allah, 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 oh ya Allah, ya يا أرحم الراحمين، يا الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين وليس نرجو سواك، فذرك إلهي ذراك قبل الفنا والهلاك، يعم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا رب سقينا غيث عام نافع مبارك دوام، يذوم في كل عام على ما مر سنين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين بجاه طه الرسول، جد ربنا بالقبول وهب لنا كل صول، ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين،
الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا بعبد المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد عثنا عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفي زين الوجود بالإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.